lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Di video ini kita akan belajar tentang inkompatibilitas, dan kita akan inkompatibilitas itu istilah lainnya ketidakcampuran begitu ya, istilah gampangnya biar keren, inkompatibilitas begitu. Nah, ini merupakan penjelasan tentang materi ini akan terbagi menjadi 4 video ya, seperti yang bisa dilihat di sini. Semoga videonya bisa pendek-pendek begitu. Baik, inkompatibilitas sangat terkait dengan kegiatan pengkajian resep yang mana diatur dalam peraturan Permenkes ya, tentang standar pelayanan farmasian baik di rumah sakit, apotek maupun puskesmas. Nah, kegiatan pengkajian resep ya, atau screening resep itu mencakup 3 hal, yakni screening administrasi atau administratif gitu, kemudian kesesuaian farmaseutik dan pertimbangan klinis. Nah, yang mengkaji tentang inkompatibilitas ada di pengecekan kesesuaian farmaseutik ya, yang saya tebali ini. Baik, kesesuaian farmaseutik sendiri itu kegiatannya apa saja ya, yang perlu dicek daftarnya apa saja. Paling tidak bentuk dan kekuatan sediaan. Kalau bentuk sediaan itu ya berarti apakah bentuknya sediaan padat, cair atau semi solid gitu ya. Nah, nanti bisa cocok atau enggak dengan pasiennya gitu ya. Misalnya apakah misalnya kalau ada racian pulveres begitu, apakah ini dari bahan tablet yang tidak apa-apa jika digerus, ataukah misalnya ternyata yang digerus adalah tablet yang lepas lambat atau yang diformulasi khusus begitu ya. Nah, maka nggak bisa gitu ya. Kemudian kekuatan, kalau kekuatan sediaan, istilah kekuatan itu untuk menunjukkan atau bahasa Inggrisnya strength gitu ya, dosis strength itu misalnya ada sediaan captopril 15 mg. 15 mg itu menyatakan kekuatan atau kandungan zat aktif dalam setiap tablet captopril yang ada di produk tersebut begitu. Nah, kekuatan itu berarti berapa miligram ya, atau berapa satuan yang lain gitu yang menjelaskan kandungan zat aktif di suatu produk. Kemudian stabilitas, dan yang ketiga ada kompatibilitas atau ketercampuran obat, atau berarti juga ketidakcampuran obat gitu ya. Nah, macam inkompatibilitas ada 3. Ini secara general dibagi menjadi 2, inkompatibilitas farmaseutik. Inkompatibilitas farmaseutik sendiri terbagi menjadi 2, fisis dan kimia. Dan yang ketiga yang saya maksud tadi adalah inkompatibilitas terapeutik. Nah, hanya saja istilah inkompatibilitas terapeutik ini sudah mulai ditinggalkan. Ini istilah yang relatif lama begitu ya. Sekarang ada banyak pengetahuan baru yang kemudian mengenali beberapa hal yang masuk ke dalam inkompatibilitas terapeutik ini, sebagai misalnya drug interactions ya. Drug interactions itu atau interaksi obat ya, bisa dengan antara obat dengan obat ya, antara obat dengan makanan, antara obat dengan makanan berarti termasuk minuman ya, obat dengan obat herbal ya, atau macam-macam interaksi obat dengan hasil lab ya, interaksi dan sebagainya. Banyak ada beberapa hal yang tercakup di interaksi obat itu. Atau sekarang juga mungkin inkompatibilitas terapeutik itu lebih cocok jika diistilahkan dengan drug related problems, atau kadang juga disebut drug therapy problems, DRP atau DTP gitu ya. Nah, tapi tidak apa-apa, saya di kuliah ini kita akan berkenalan dengan istilah inkompatibilitas terapeutik agar
jika ada yang masih menggunakan, di literatur sudah mulai jarang dipakai begitu ya tentang inkompatibilitas terapeutik begitu, biasanya lebih fokus ke drug related problems, drug interactions yang langsung spesifik ke topik yang dikaji. Baik, tapi ya kita akan berkenalan dengan itu di materi kuliah ini. Nah, kemudian secara general ini ada prosedur deteksi dan koreksi inkompatibilitas itu bagaimana saja, dan ini bersifat umum, bisa diaplikasikan untuk berbagai macam inkompatibilitas ya. Yang pertama, kita harus menentukan kira-kira inkompatibilitas itu terjadinya bagaimana ya, atau belum tentu mungkin sudah terjadi ya yang aktual gitu, tapi bisa jadi juga potensial terjadi ya, masih potensial, masih belum terjadi tapi mungkin untuk terjadi. Nah, jadi harus ditentukan dulu bagaimana inkompatibilitas itu mungkin terjadi, kemudian apa saja komponen yang terlibat ya untuk menyebabkan inkompatibilitas itu harus diidentifikasi, dan selanjutnya kita perlu menentukan tipe inkompatibilitas, yaitu inkompatibilitas fisis tadi, kimia atau terapeutik ya, dan kemudian kita menggunakan metode-metode umum koreksi yang dapat dilakukan. Jadi dalam pengkajian resep dicek ya, kira-kira ada indikasi, ada bisa jadi yang ada di resep ini mengalami inkompatibilitas gitu ya. Tentukan dulu kira-kira bagaimana, kemudian apa saja yang bertanggung jawab ya, dilihat, terus tipenya yang mana gitu ya, tipenya yang mana ditentukan, terus lihat metode umum koreksi yang dapat dilakukan apa saja. Baik, demikian pengantar untuk inkompatibilitas, dan selanjutnya kita akan satu persatu melihat inkompatibilitas fisis ya, inkompatibilitas kimia, dan juga inkompatibilitas terapeutik ya. Baik, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.